Kita berutang pada mereka. Dari 1 crore rupiah. Jadi, aku harus menjual anakku satu-satunya kepada mereka. Percayalah padaku, gadis itu sangat cantik. Mereka kaya dan gadis mereka adalah seorang dokter. Dan mereka sendiri yang bertanya padaku. Mencoba memahami situasinya. Sebenarnya, saya memiliki, setuju dengan mereka. Tanpa bertanya pada Taimur. Sekarang, itu adalah tugasmu untuk meyakinkan dia. Dengarkan aku. Kamu tidak berbicara dengan Taimur. Aku akan berbicara dengannya setelah ujiannya selesai. Agar fokusnya tidak teralih dari ujiannya. Dan suatu hari nanti, kita akan pergi ke tempat Farok untuk minum teh. Aku akan menemui putrinya di pertemuan itu. Bagus. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना. किस लिए देखती आईना, किस लिए देखती आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो. Jam berapa yang telah kamu berikan kepada mereka? Salam. 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 Apakah kalian semua akan pergi ke suatu tempat? Ya. Bagaimana makalahmu? Itu bagus. Besok adalah wawancara kerja saya. Mohon doakan saya. Tentu. Kamu belum memberitahuku. Kalian semua mau pergi kemana? Melihat, jangan membuatnya kesal. Oke, aku akan memberitahunya. Putra, kita akan menemui seorang gadis untuk kamu nikahi. Apa yang kamu katakan? Iya, Kakak. Proposal saya datang untukmu. Mereka telah memilih saudara laki-lakiku yang tampan. Kamu berkonsentrasi pada pernikahannya terlebih dahulu. Tapi mereka telah memilihmu sebagai putri mereka. Ini aneh, tapi memang benar mereka memintamu. Oke, kamu hentikan kebodohan ini. Aku ada panggilan, tunggu sebentar. Anakku, tenanglah. Dia menggodamu seperti ini. Kenapa kamu marah? Kamu duduk dan minum teh. Pergi dan bawakan teh untuknya. Ibu, katakan padaku apa ini? Gadis mana? Kamu sedang berbicara tentang... Aku tidak tertarik menikah. Situasi rumah ini ada di depan Anda dan Anda sedang mencari gadis untukku. Kamu jangan khawatir anakku. Keadaan juga akan menjadi lebih baik. Kamu dengarkan aku sepenuhnya terlebih dahulu. Aku tidak ingin mendengar apapun. Apa? Apa yang terjadi padanya? Mungkin saja makalahnya salah. Itulah mengapa dia sedikit kesal. Apakah kamu bicara padanya? Aku berbicara jika dia duduk bersamaku. Anda mohon maaf kepada saudara Farok bahwa kita tidak bisa datang hari ini. Tapi apa yang harus kukatakan padanya? Buat alasan apapun, beritahu mereka bahwa Taimur sedang sibuk hari ini. Kamu setidaknya bicara dengan Taimur. Aku akan melakukannya. Anda pertama-tama menelepon mereka dan memberitahu mereka. Jangan menunggu kami hari ini. Aku akan berbicara dengan Taimur dengan damai. Aku tidak bisa mengerti filosofimu.
Halo. Apakah kamu berbicara? Tidak, belum. Kenapa kamu tidak melakukannya? Tidak dapat menemukan waktu. Taimor, universitas kita sudah berakhir sekarang, dan kamu mengatakan kamu tidak menemukan waktu. Aku tidak bisa memberitahu mereka tiba-tiba tentang pernikahanku. Tiba-tiba. Taimor, sudah 2 tahun kita menikah. Dan kamu mengatakannya, tiba-tiba. Tolong Rumaisa, aku sedang tidak ingin bertengkar. Aku juga tidak berminat untuk bertarung. Kamu telah mengatakan bahwa kamu akan berbicara dengan mereka hari ini. Kamu tidak memberitahu mereka tentang pernikahan. Setidaknya Anda bisa mengatakan tentang minat kami pada saling memamerkannya. Oke, kamu tunggu sebentar. Aku akan berbicara dengan mereka segera setelah aku mendapat kesempatan. Berapa lama saya harus menunggu? Aku tidak melarikan diri. Kamu adalah istriku. Kamu punya surat nikah kami, lalu kenapa? Apakah kamu menggangguku? Ya, aku istrimu. Kamu dan 2 orang lainnya tahu itu. Taimor, kenapa kamu tidak mencoba memahami posisiku? Kamu juga mencoba memahami posisiku. Aku bilang padamu bahwa aku akan berbicara dengan ibu segera setelah aku mendapat kesempatan. Saya tidak bisa mengerti. Kamu sangat membingungkannya. Ini adalah hal yang sederhana. Kamu hanya perlu memberitahu ibumu bahwa kamu menyukai seorang gadis. Dan kamu ingin mereka pergi ke rumahnya untuk melamarmu. Waktu yang tepat diperlukan untuk menjelaskan. Hal sederhana juga. Sekarang jangan ganggu aku seperti ini. Kamu tunggu sebentar. Aku akan berbicara dengan mereka segera setelah aku punya waktu. Apakah kamu mengerti? Halo. Ibu. Ya, anakku. Gadis mana yang telah kau lihat untukku? Sehris mengatakan bahwa ada beberapa lamaran yang datang. Nak, aku ingin mengatakan itu padamu tapi kamu tidak melakukannya. Berhenti untuk mendengarkanku. Saudara Farok telah mengirim proposal untuk kamu dari putri satu-satunya. Gadis itu sangat baik. Dan kamu tidak repot-repot bertanya padaku. Kamu sedang sibuk dengan ujianmu. Dan aku tidak ingin mengalihkan fokusmu. Sekarang apa yang kamu inginkan dariku? Itu, kamu pergi bersama kami dan melihat gadis itu. Aku tidak ingin melihat gadis manapun. Aku juga mengatakan hal yang sama kepada ayahmu. Apa? Bahwa anakku tidak seperti itu. Dia pergi dan melihat gadis seperti ini. Dia akan menikah dimanapun kita menyuruhnya melakukannya. Anak saya. Minum susu. Apa yang terjadi, anakku? Sekarang ujianmu juga sudah selesai. Kenapa kamu khawatir sekarang? Tidak ada apa-apa, Ibu. Aku sedang membaca sebuah cerita. Aku sedang memikirkan tentang gadis dalam cerita itu. Sungguh. Apa ceritanya? Ini adalah kisah seorang gadis yang kesepian. Yang tidak memiliki siapapun selain ibunya. Kemudian, ini akan menjadi ceritaku dan ceritamu. Apa? Ya. Mungkin saja. Hidupmu juga sangat aneh, anakku. Kamu tidak memiliki kakek atau nenek. Tidak ada saudara perempuan, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada sepupu. Dalam cerita itu, gadis itu mencintai seorang anak laki-laki, ibu. Dan sekarang dia ingin menceritakan hal ini kepada ibunya. Anak laki-laki itu juga akan menyukai gadis itu. Ya. Anak laki-laki itu juga sangat mencintai gadis itu, ibu. Maka anak itu harus mengirim orang tuanya ke rumah gadis untuk persetujuan. Gadis itu juga mengatakan bahwa dia membawa orang tuanya ke rumahnya.
Sebenarnya anakku, cerita dalam novel seperti itu sangat tidak masuk akal. Anak itu hidup di dunia fantasi. Dunia nyata sangat berbeda dengan dunia fantasi itu, anakku. Dan perbedaan itu menjadi jelas setelah sekian lama. Kamu juga mencintai pernikahan dengan ayahku. Apakah cintamu bukanlah cinta sejati? Anak saya, ayahmu adalah orang yang sangat baik. Tapi kakek nenekmu memperlakukannya dengan sangat buruk. Bahwa dia tidak bisa menanggungnya. Dan meninggalkan dunia ini sendirian, diam-diam. Apakah kamu menyesal menikahi ayahku? Aku tidak tahu anakku. Tapi yang ku tahu hanya, kesepian dalam hidup. Sangat sulit untuk tetap sendiri dalam hidup. Kita tidak bisa bergantung pada satu hubungan saja. Untuk seluruh hidup kita, itu sulit. Jumlah hubungan yang Anda miliki dalam hidup Anda akan membuat Anda lebih kuat secara emosional dan bahagia. Setiap hubungan memiliki nilai tersendiri dalam hidup kita. Ibu, ayah, paman, bibi, kakak beradik. Semua hubungan ini sangat kuat dan penting dalam kehidupan. Ibu, aku tidak ingin menikah sekarang. Anakku, pendidikanmu sudah selesai sekarang. Kamu harus menikah. Ibu, Aku bisa mengerti itu. Sekarang anak laki-laki enggan untuk segera menikah. Mereka ingin fokus pada karir mereka daripada mendapatkan, menikah dan punya anak. tepat. Aku juga mengatakan itu. Saya ingin fokus pada karir saya. Demi cinta jangka pendek. Kita tidak seharusnya mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk itu. Dan jika cinta jangka pendek itu menjadi modal dari seluruh kehidupan itu, Apa manfaat modal itu? Yang hanya memberimu aib. lalu apa? Kita seharusnya tidak melakukan cinta. Apa manfaat cinta seperti itu? Yang memberikan aib. Ibu, kita harus membayar pinjaman itu. Itulah sebabnya aku menyarankan kamu untuk menikahi putri saudara Farok. Apa yang kamu katakan? Sekarang tidak ada yang memaafkan pinjaman. Apakah menurutmu jika aku menikah dengan putri mereka maka mereka akan mengampuni pinjaman itu? Saya setuju bahwa tidak ada yang mengampuni pinjaman. Tapi, semua orang menghormati menantu mereka. Bahwa mereka melakukannya sebelumnya. Dan, Gina adalah putri tunggal dari saudara laki-laki Farok. Kalau begitu tidak ada gunanya berbicara denganmu. Kamu sudah merencanakan segalanya. Anakku, tidak seperti itu. Kamu pertama pergi dan melihat gadis itu. Jika kamu tidak menyukainya maka kamu bisa menolaknya. Apakah kita berada dalam posisi untuk menolak mereka? Aku mengatakan itu padamu. Mereka akan merasa tidak enak jika aku menolak putri mereka. Akan lebih baik jika kamu memberitahu mereka bahwa Taimur tidak ingin menikah secepat itu. बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया। Jika ada yang salah dengan gadis itu maka, aku menolaknya sendiri. Dan aku tidak akan memilih gadis biasa untuk anakku satu-satunya. Ibu, aku tidak ingin menikah. Namun, dia mungkin cantik. Mengapa? Aku tidak ingin menikah sekarang.
Anakku, aku hanya menginginkan itu. Apakah kamu berbicara dengan saya atau dengan siapa? Ibu, aku ingin fokus pada masa depanku sekarang. Anakku, pernikahan ini sangat baik untuk masa depanmu. Dan, Saudara Farok, hanya menantu laki-laki yang akan mengurus bisnis. Saudara Farok, siapa lagi? Dan mengapa aku harus menjadi satu-satunya menantunya? Aku tidak bisa membuat karirku sendiri. Nah, kamu telah belajar bisnis. Kamu bukan insinyur atau dokter. Kalau begitu, apa salahnya kamu mengurus bisnis ayah mertuamu? Semoga aku bisa sukses sendiri. Tidak diragukan lagi, kamu akan menjadi orang yang sukses. Tapi pada saat itu, ayahmu membutuhkanmu untuk melakukan pernikahan ini. Dan pikirkan juga tentang adikmu. Kamu telah meluangkan waktu 1 bulan dari saudara Farok. Bisakah Anda mengembalikan mereka 1 crore rupiah dalam 1 bulan? Untuk saat ini dia meminta 25 lah. Kamu akan melihat, ketika mereka mendengar penolakanmu, mereka akan menuntut jumlah penuh. Halo, Kamu tidak memberitahuku. Apa yang kamu bicarakan dengan ibumu? tidak ada apa-apa. Mengapa? Lihat Romaisa. Aku belum memberitahumu, tapi sekarang situasiku. Tidak seperti itu aku bisa berbicara dengan mereka tentang topik ini. Apa yang terjadi dengan situasi Anda? Saya punya masalah. Masalah apa? Beritahu aku sesuatu. Aku akan memberitahumu saat kita bertemu. Tidak, katakan padaku sekarang. Romaisa, jangan paksa aku. Aku sudah mengatakan itu, katakan padaku sekarang. Aku bilang itu akan kuberitahukan padamu saat kita bertemu. Kamu katakan saja padaku apa yang terjadi. Oke, kamu mau mendengarkan? Lalu dengarkan. Ibuku telah memilihkan seorang gadis untukku. Apa yang kamu katakan? Maka kamu harus segera berbicara dengan mereka. Romaisa, tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri untuk beberapa waktu? Aku sudah sangat terganggu dan kamu juga. Semakin menggangguku. Bahasa Roma. Saya tidak tahu mengapa dia tidur pada waktu itu. Lihat Romaisa, hari penuh telah mekar dan kamu masih tidur. Bangun sekarang, anak saya. Bahasa Roma. Apa yang terjadi? Kenapa kamu masih tidur? Kamu baik-baik saja? Ya. Aku mengantuk. Apa? Kamu demam tinggi sekali. Ayo anakku, bangun. Mari kita pergi ke dokter. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Anakku, kamu tidak sehat. Ayo pergi ke dokter. Oke, aku membawakan sarapan untukmu. Aku tidak lapar. Cukup makan telur dengan roti panggang dan teh. Tidak. Aku akan membawanya. Bahasa Roma.
Halo. Halo. Ya Romaisa, bicaralah. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Taimur kepadaku? Apa yang dia katakan? Ibu Taimur sedang mencari seorang gadis untuknya. Dia ingin dia menikah. Ayolah kawan. Dia pasti sedang menggodamu. Dia serius. Aku sangat tegang. Tolong periksa dia. Aku sangat khawatir. Oke. Aku akan meneleponnya dan bertanya padanya. Kamu berhenti merasa tegang. Oke. Iya Samad, apa kabar? Kamu memberitahuku bahwa... Apa? Katakan padaku bahwa gadis mana yang dipilih ibumu untuk kamu nikahi? Jadi dia meneleponmu. Ya. Dia memberitahuku. Dan dia menasihatiku untuk membuatmu mengerti. Sekarang kamu beritahu. Itu. Aku harus menjelaskannya padamu dengan mulut atau aku harus gunakan tanganku juga? Dengarkan, aku akan pergi wawancara sekarang. Nanti ngobrol lagi. Tetapi... Taimur. Anakku, kamu tidak membutuhkan wawancara ini. Omong-omong, menjadi kenyataan, kamu terlihat sangat tampan. Pergi bersama kami di malam hari dengan pakaian ini. Cukup ibu. Aku akan pergi untuk wawancaraku sekarang. Jangan berdebat denganku. Aku pikir kamu akan bahagia setelahnya. Mendengarkan semuanya itu, semua masalah diselesaikan dengan caranya sendiri. Masalah Anda sedang dipecahkan. Bagi saya itu tidak. Masalah apa yang kamu miliki? Tidak ada apa-apa. Maksudku aku merasa terjebak dalam semua situasi ini. Anakku, semua masalah sedang dipecahkan. Dan kamu bilang kamu terjebak. Aku tidak mengerti itu. Mendengarkan. Untuk menolak usulan ini, Anda bahkan belum memberikan. Satu alasan saja sudah cukup untuk menolak hal tersebut. Ibu, aku punya alasan yang sangat kuat. Dan aku merasa tidak berdaya menghadapi hal itu. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Orang itu berpikir yang memiliki 2-3 pilihan. Dan kamu hanya punya satu pilihan. Dan itu adalah menikahi Gina. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Hari ini adalah wawancaraku. Bagaimana itu? Bagus. Saya minta maaf. Aku bersikap kasar padamu kemarin. Tidak apa-apa. Aku akan berbicara langsung dengan ayah saat aku sampai di rumah. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Bagus. Kamu beritahu aku setelah berbicara dengannya. Tolong jangan marah padaku. Aku akan menunggu panggilanmu.
Salam. Salam. Aku sudah meneleponmu sejak lama, tapi kamu tidak mengangkat teleponku. Aku sedang dalam perjalanan, mungkin itu sebabnya. Tidak apa-apa kalau begitu, kamu lakukan satu hal saja. Berpakaian rapi. Singkatnya, pakaian ini juga bagus. Anda hanya menjadi segar dan siap. Kemana kita akan pergi? Anakku, kami akan memperbaiki hubunganmu. Yang telah meminta Anda untuk mengambil langkah ini. Aku tidak bisa melakukan pernikahan ini. Dan kenapa kamu memakai lipstik yang sangat gelap? Pergi dan bersihkan wajahmu. Tidak ada seorang pun yang akan pergi kemanapun. Aku akan berbicara dengan ayah. Ya, tidak apa-apa. Tidak, aku akan berdiskusi denganmu ketika saya datang ke kantor. Oke, Salam. salam. Aku perlu bicara denganmu hal yang sangat penting. Aku juga perlu bicara denganmu hal yang sangat penting. Kita harus pergi ke tempat Farok. Di sana kita akan memperbaiki hubungan kalian. Kita akan berdiskusi. Sisanya ketika kita kembali. Sebenarnya itu sangat penting. Untuk kamu sekarang melakukan pernikahan ini. Ayah, aku tidak bisa menikahi putri Paman Faro. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku suka seorang gadis di universitasku. Dan aku sudah menikahinya. Ayah. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi? Ibu cepat bawakan air. Ayah. Pergi dan bawa air dengan cepat. Ayah. Buka matamu. Ayah. Setidaknya kamu menelepon mereka. Mereka harus datang ke sini pada saat ini. Mereka pasti datang. Apakah kamu sudah berbicara dengan mereka? Tidak, saya belum berbicara dengan mereka. Lalu suruh mereka menelepon. Saya bersedia. Tidak, mereka tidak mengambilnya. Aku harus pergi bertugas jam 8, dan tamu Anda masih belum ada di sini. Anak perempuan, saya tidak bisa mengerti. Mereka merasa aneh. Kemarin mereka menolak untuk datang. Dan hari ini mereka tidak mengangkat teleponnya. Apakah kamu punya nomor Taimur? Coba dia, mungkin dia bisa. Ya, aku sudah menyimpan nomornya. Aku mencobanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Aku sedang merasa kesal sekarang. Salam kenal Paman. Salam kenal anakku. Kamu belum sampai. Paman, ayah terkena serangan jantung. Dia ada di rumah sakit. Apa? Kapan itu terjadi? 1 jam sebelumnya. Semoga Tuhan memberkatinya, kami baru saja datang. Kami akan datang. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Hamid terkena serangan jantung. Gina, mereka ada di rumah sakitmu. Semoga Tuhan memberkati mereka. Kita harus pergi ke sana kalau begitu. Ya, kita harus pergi ke sana.
Bukankah dia sehat sebelumnya? Sebenarnya, dia sudah kesal. Apa kata dokter? Tidak. Mereka telah membawanya ke Icho. Dan, sampai sekarang, mereka belum keluar. Melihat. Bersabarlah. Dengarkan aku tolong. Oke. Tante, kamu jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Paman akan segera sembuh. Apakah kamu sudah bicara dengan dokter? Kamu ikut aku akan menghubungkan kamu dengan seorang dokter. Bahasa Roma. Bahasa Roma. Kamu tidur lagi. Tidak ada ibu. Aku hanya berbohong. Aku bilang padamu, ayo pergi ke dokter. Saya baik-baik saja. Aku membelikan buah untukmu. Kamu tidak tidur. Aku akan memotongnya untukmu. Sehat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu telah membuat kami semua takut. Sebenarnya, kami semua datang ke rumahmu. Tapi kesehatanku tidak mendukung saya untuk datang kepada Anda. Sekarang, aku bertanya-tanya tentang itu. Apakah aku bisa melihat kebahagiaan anak-anakku atau tidak? Apa yang kamu bicarakan? Kamu harus bermain dengan cucu-cucumu sekarang. Sehat. Kamu berbicara dengan sangat menakjubkan. Sekarang aku ingin. Di sini. Di rumah sakit ini. Aku ingin melihat. Taimur dan Gina. Menikahlah di sini, sekarang.